Halo teman-teman semua. Nah, nih kali ini saya pulang kerja nih ya dari Parung Panjang. Pekerjaan saya freelance ya. Jadi di mana aja orang yang pesen jasa saya ya saya datengin gitu. Nah, ini dapat kebetulan lagi lumayan jauh di Parung Panjang, Bogor. Sebetulnya hari ini nih motor lagi trouble ya. Trouble-nya lumayan nih ya. Di area komstir. Jadi komstirnya ini sudah gluduk-gluduk. Sudah oblak banget. Posisinya benar-benar oblak dan kadang bunyi kretek gitu. Kayak mau patah begitu ya. Tandanya ini kayaknya gotrinya udah pada misah-misah kali ya. Jadi udah sampai bunyi kretek-kretek nggak karuan. Mudah-mudahan ini bisa sampai rumah dengan selamat. Karena perjalanannya lumayan jauh ya. Dari sini tuh sekitar tadi itu berapa ya, 28 kilo. Pulangnya paling tidak ya segitu lagi, 28 kilo. Saya harus ngelewatin rumah-rumah orang di dalam itu ya. Mau nggak mau begitu. Sampai kayaknya ini yang memperparah bagian komstirnya itu karena saya tuh tadi lewat jalanan yang nggak karuan rusaknya. Bukan jalanan ya, tapi aliran air lah, kayak got gitu ya, saya laluin apa gitu demi ngejar waktu gitu teman-teman. Nah, ini daerah Parung Panjang di perumahan Greenland tepatnya. Ini saya mau keluar nih dari perumahan Greenland. Nah, kalau tadi saya arahnya dari kiri ya, dari kiri. Nah, sekarang saya mau lewat ke arah Muncul ya. Jadi saya ke kanan nih. Dari sini ke kanan. Nah, kalau ke kiri itu tempatnya truk-truk besar ya. Saya jarang lewat sini. Jadi terakhir ke sini itu tahun ya sebelum pandemi. Jadi macetnya belum separah yang sekarang gitu. Itu sekarang ampun-ampunan macetnya. Nah, ini pulangnya saya mau lewat rute baru, lewat jalan-jalan kecil yang ditunjukin oleh Google Map. Jadi saya aslinya belum pernah lewat yang sebelah sini nanti. Kita lewat jalan Busan. 300 meter belok kanan. Ini ada sedikit cerita mengenai Polytron nih. Ini Polytron sudah genap 6 bulan pas ya. Saya beli di bulan ya pakai di bulan Agustus awal, pemesanan di bulan Juli. Jadi Agustus awal motor datang, langsung saya pakai. Dan sebetulnya saat pakai itu ada
beberapa trouble ya. Nah, teman-teman pasti tahu lah Polytron generasi pertama. Jadi trouble-nya yang pastinya ada di komstir. Komstirnya ini pokoknya nggak enak banget lah, kaku gitu ya. Jadi keluhannya udah pasti kaku gitu, nggak enak. Terus yang kedua di visornya nih ya, visornya ini kan udah saya buka nih, karena ada bagian satu kakinya tuh patah, udah patah ya. Dan pas saat patah itu oblaknya nggak karuan bro, gublak gitu. Makanya saya copot aja gini. Nah ternyata sekarang yang keluaran baru yang Fox S visornya juga kayak nggak ada gitu ya. Ini jadi mirip kayak Fox S pas visornya dibuka gitu. Dan saya lebih nyaman visornya tuh dibuka, lebih enak daripada pas pakai visor itu beradak banget. Nggak nyaman banget. Ini nyaman. Ini di sini juga nih. Terus untuk shock apa gitu kan ya, memang ya Fox R kalau dibilang empuk, dia tuh sama sekali nggak empuk ya. Shocknya tuh biasa aja gitu ya. Nah, kurang nyaman gitu kalau menurut saya. Yang nyaman itu sebenarnya kalau menurut saya tuh joknya ya, joknya itu empuk banget. Tapi sayangnya ternyata plastiknya, bahan plastiknya itu juga renyah gitu ya, sampai-sampai patah ya. Nah, saya juga ini joknya patah bagian dalamnya. Saya nggak klaim, udah biarin karena dengar dari teman-teman juga yang patah terus dapat penggantinya secara cuma-cuma ya, garansi gitu. Itu pas diganti juga selang berapa minggu patah lagi gitu. Berarti emang kualitinya jelek gitu ya. Nah terus kalau shock nih emang keras ya dua-duanya. Kendala lain nggak ada sih. Jadi saya pakai Polytron kalau dibilang tuh nyaman banget gitu. Nyaman buat jalan jauh, nyaman gitu. Saya itu pakai Polytron ini nyaman karena bisa diajak jauh ya jalannya, dan berasa nyaman banget gitu karena bisa jarak jauh gitu ya. Jadi nggak takut tuh baterai tahu-tahu habis. Kalau buat saya sebagai freelance fotografer, jarak tempuh segini tuh cukup banget lah untuk keliling Jakarta, bahkan sampai Jakarta Timur, Bekasi gitu masih aman ya. Untuk PP gitu ya, tanpa membawa charger. Saya nggak pernah bawa charger kemana-mana. Apalagi ini hanya ke Parung Panjang. Parung Panjang cuma jaraknya segini tuh masih nyaman banget. Oke. Terus kali ini perjalanan dari Parung Panjang, karena saya ngerasain komstirnya nih udah parah banget. Jadi saya ada niat pulangnya itu mampir dulu ke bengkel yang sudah teman-teman rekomendasikan dari grup WA di yang grup Polytron ya di WA. Jadi saya disarankan untuk ke LC Ban di daerah Muncul, Tangsel ya, Serpong. Nah, mudah-mudahan aja masih buka sehingga
untuk masalah komstir bisa diselesaikan hari ini juga gitu. Besok sudah bisa buat dibawa lagi untuk kerja gitu ya. Pulangnya lewat jalan-jalan kampung ya, jadi lebih nyaman, sepi. Walaupun saya ini harus pakai Google Map ya. Biasanya saya hafal nih di daerah Parung ya, pakai jalan yang besarnya, jalan utamanya. Nah, karena nggak tahan sama macetnya truk itu ya, bisa-bisa nyampe rumah bisa malam kalau lewat jalan yang dilalui truk. Saya pilih lewat jalan pintas, jalan-jalan kampung, dan harus pakai Google Map. Ini enak di sini. Berasa banget naik motor listrik gitu ya, kalau lewat jalan-jalan sepi begini. Motor listriknya berasa. Karena nggak ada suara gitu, bisa-bisa tidur karena saking nyamannya. Nah ini nanti tembus-tembusnya kalau lihat di map, tembus-tembusnya di Suradita. Pokoknya naik Polytron ini nih, kalau belum pernah diganti komstirnya, itu saat kalian belok, misalnya tadi kan perempatan gitu ya, kita belok gitu, itu berasa banget komstirnya. Kalau belum terbiasa bener-bener ampuh banget, udah pasti bilang, oh ini stangnya begini begitu, kok stangnya aneh gitu, pasti. Karena memang di bagian komstirnya itu paling enak Polytron. Tapi kalau yang generasi sekarang, saya dengar dari teman-teman pengguna Polytron yang baru-baru ini sih katanya udah bagus ya. Berarti dari pihak Polytronnya tuh mendengar dari keluhan konsumennya, didengar dan diperbaikin gitu ya di generasi berikutnya. Cuman sayangnya yang nggak diperbaikin sampai sekarang itu bagian push-step. Push-step belakang itu entah gimana nggak diperbaikin gitu, maksudnya nggak dipindah posisinya gitu. Mungkin ya
karena desain dari awalnya udah seperti itu. Kalau mau ganti butuh desain ulang gitu ya. Rakitanya juga beda lagi, apa namanya, ya entah gimana lah desainnya atau apanya yang ribet atau gimana, sampai nggak bisa merubah posisi dudukan pusletnya, karena pusletnya bener-bener nggak enak ya. Kalau buat boncengan itu, waduh, terasa mengganggu. Wow, kayak hutan ini ya, hutan bambu. Wow, jalanannya. Nah, ini udah lumayan jauh nih, udah berapa kilo ya? 9 kilo. Nah, udah mulai muncul nih bunyi kretek-kreteknya dari dalam Comstead. Kretek gitu. Ya mungkin karena udah panas atau gimana gitu. Jadi muncul nih bunyi kretek-kreteknya tuh. Kretek-kretek. Nih lama-lama bakal tambah kenceng nih bunyinya, krotok. Kalau dibelokin, selagi jalan lurus gitu, stangnya lurus itu sih nggak ada bunyi. Sekalinya belok udah bunyinya krotok gitu di dalam setirnya. Di sini bagus nih, jadi kanan kirinya ada danau. Ini entah di mana nih. Posisinya saya nggak tahu ini lokasinya di mananya. Sebelah kiri danau. Tempatnya keren. Hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Wah, mulai banyak proyek perumahan. Setelah 200 meter, belok kanan di jalan Putri. Wow, ini jalanannya menantang nih teman-teman. Saya kalau ngeliat nih sampai 400 meter nih jalanan seperti ini teman-teman. Wow, jalanan proyek. Waduh.
mantap. Beginilah jalanan kalau kita ditunjukin sama Mbah Google. Tapi ini sih rame ya, banyak motor dan mobil yang pada lewat sini. Jadi pasti aman sih. Yang repot kalau bawa mobil, kita benar-benar manut sama Mbah Google. Kadang suka keliru tuh Mbah Google. Belok kiri ke Jalan Raya Pertukonti. Nah, kalau posisi tanjakan seperti ini saya langsung rubah ya modenya ke mode S supaya nyaman aja gitu. Berarti sih kuat pas nanjak gitu. Apalagi tanjakan begitu. Sepele. Oke. Kita ganti lagi ke mode D. Kalau saya aslinya tuh suka dengan mode D ya. Jadi santai gitu. Jalan Raya Cisauk, Legok. Nah, sini udah sampai di Jalan Cisauk Bogor ya. Kita ke kiri. Jalan Cisauk Bogor atau yang biasa dikenal dengan Suradinta ya, di daerah Suradinta nih ya. Oke, kita ke kanan ya. Ke kanan ke arah Muncul. Ke arah Muncul, Pamulang.
Suradita. Nah, ini ke kiri. Nah, dari sini ke kiri, nggak jauh dari sini ya, bengkel LC Ban. LC Ban Motor. Mana nih LC Ban? LC Ban, LC Ban. LC Ban. Nah, ini dia LC Ban. Oke, kita sampai ya di LC Ban. Ya, masuk. Siap. Wah, ini dia LC Ban. Nyampe juga. Tadi yang WA. Iya. Ya udah tahu nih. Hah? Enggak, orang saya 1 minggu kerjanya 1 minggu fotografer weddingan. Teman-teman kalau touring 1 minggu ya udah nggak bisa ikut.